Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Oh iya, teman-teman di sini udah pada tahu belum nih sama jurusan Teknik Metalurgi? Nah, kalau misalkan kalian belum tahu, aku di sini mau jelasin sedikit tentang apa sih metalurgi. Metalurgi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang logam. Nah, untuk teknik metalurgi ini salah satunya ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Gimana nih? Teman-teman di sini pasti masih penasaran kan tentang apa sih metalurgi? Yuk kita tanya ke salah satu mahasiswa teknik metalurgi tentang apa aja yang bisa kita pelajari di jurusan teknik metalurgi. Ya teman-teman, apa aja sih yang kita pelajari di metalurgi ini? Di metalurgi ini sendiri kita ada yang namanya 7 ilmu dasar. Yang pertama ialah ekstraksi atau yang bisa kita kenal dengan pemurnian logam. Di pemurnian logam ini kita mempelajari bagaimana caranya kita dapatkan suatu logam murni dari mineral hasil penambangan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang dipelajari selanjutnya ialah proses peleburan logam. Dalam proses ini, logam dilebur menggunakan suatu alat dengan temperatur yang sangat tinggi, kemudian dihasilkan logam dalam wujud cair. Nah, yang selanjutnya dipelajari ialah proses pengecoran logam. Dalam proses ini, logam cair yang didapat dari hasil peleburan tadi dituangkan ke dalam suatu cetakan yang telah dibuat sehingga nantinya didapatkan produk hasil pengecoran. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya pembentukan logam. Teman-teman pasti pernah dong dengar yang namanya keris. Nah, keris ini dibentuk dengan cara proses pembentukan logam, yaitu dengan cara ditempa. Yang dipelajari selanjutnya ialah proses heat treatment atau pelakuan panas. Nah, apa sih tujuannya dilakukan pelakuan panas? Pelakuan panas ini ditujukan agar kita dapat mengubah sifat dan karakteristik dari suatu logam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang dipelajari di metalurgi ialah pengelasan. Nah, teman-teman pasti udah tidak asing lagi nih dengan yang namanya pengelasan. Mungkin teman-teman sering lihat pengelasan di pinggir jalan ataupun pengelasan pagar rumah seperti itu. Namun bedanya di metalurgi ini mempelajari pengelasan secara lebih mendalam. Seperti itu. Untuk yang terakhir nih teman-teman, yang kita pelajari di metalurgi ialah coating atau pelapisan. Nah, apa sih sebenarnya pelapisan itu dan kenapa suatu logam harus dilapisi? Nah, suatu logam harus dilapisi, kenapa? Karena untuk menghindari suatu logam terjadi kerusakan ataupun karat. Nah, gimana teman-teman? Asik juga kan kuliah di jurusan teknik metalurgi? Nah, kalian bisa dapat ilmu yang sebelumnya kalian belum tahu di jurusan ini. Selain mempelajari 7 ilmu dasar yang telah dijelaskan oleh salah satu mahasiswa teknik metalurgi, ada juga organisasi yang gak kalah asiknya teman-teman, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi atau yang biasa mahasiswa Unjani kenal sebagai Himamet. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan lebih lengkapnya dari Ketua Himametnya. Oke, jadi di sini selain teman-teman dapat belajar tentang apa itu ilmu teknik metalurgi, di sini teman-teman juga dapat belajar tentang apa itu ilmu keorganisasian. Organisasi yang berada di dalam jurusan teknik metalurgi Unjani adalah Himamet Unjani atau Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Himamet itu sendiri sudah berdiri kurang lebih 43 tahun sejak tahun 1978. Lalu Himamet itu sendiri juga tergabung di dalam Perhimpunan Mahasiswa Metalurgi dan Material se-Indonesia atau yang bisa disebut dengan PM3I. Segitu teman-teman penjelasan tentang organisasi yang ada di dalam jurusan Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salam metalurgi. Gimana nih teman-teman? Asik kan? Bukan cuma akademik yang asik, tapi berorganisasi juga nggak kalah asik. Tapi tetap teman-teman, akademik nomor 1. Dan untuk berorganisasi sebagai nilai plus untuk kalian nanti masuk kerja. Oh iya teman-teman, ngomongin soal jurusan dan akademik, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas prospek kedepannya teman-teman. Yuk langsung kita tanya ke salah satu alumni lulusan dari jurusan teknik metalurgi. Oke teman-teman, kita di sini udah kedatangan nih sama salah satu alumni lulusan dari jurusan teknik metalurgi. Nah, sebelah saya ini ada Bang Theo yang akan menjelaskan tentang prospek kerja kedepannya dari jurusan teknik metalurgi. Halo Bang. Ini nih Bang, tadi itu kita udah bahas soal ilmu dasar atau 7 pilar yang ada di metalurgi.
Nah, kemudian kita bahas juga soal organisasi yang ada di jurusan teknik metalurgi. Rasanya nggak lengkap nih Bang, kalau misalkan kita nggak bahas soal prospek kerja ke depannya dari jurusan teknik metalurgi ini. Menurut Abang gimana sih soal prospek kerja ke depannya? Jawab nih. Iya dong, jawab. Jadi gini, kalau bicara mengenai prospek kerja, sebenarnya prospek kerja setelah kita lulus ini nggak akan jauh dari 7 pilar tadi. Cuman 7 pilar ini kan sebenarnya mencangkup mulai dari ekstraksi, pemurnian, sampai nanti ada pengolahan, lalu di akhir nanti ada mengenai masalah modifikasi atau bisa dibilang pengubahan sifat dari material tersebut untuk menjadi sesuai yang kita inginkan. Ketika kita bicara mengenai ekstraksi, yang pertama kan kita bicara mengenai ekstraksi berarti kita bisa masuk di industri pertambangan. Kita bisa sebagai orang lab atau misalkan kita bisa juga sebagai orang yang berada di lapangannya, sehingga ketika nanti mineral yang diambil dan dihasilkan produk akhirnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu untuk pengolahan logam sebenarnya kita bisa masuk di banyak industri. Kita bisa mulai dari industri otomotif karena menggunakan logam juga kan, mobil menggunakan logam juga. Lalu kita bisa masuk di industri makanan mulai dari alat-alat makan, dan kita juga bisa masuk bahkan ke industri pertahanan atau militer dengan ngebuat peluru misalkan, atau misalkan ngebuat desain dan juga material untuk tank baja dan lain-lain. Di akhir juga kita bisa masuk di bidang pemanfaatan logam, yaitu ada heat treatment dan juga coating. Nah, sebenarnya di dua bidang terakhir ini yang biasanya teman-teman tuh banyak tertarik, terutama karena dua bidang ini erat hubungannya dengan industri migas. Nah, di industri migas ini kita bisa, ketika kita bicara pengelasan ataupun juga pelapisan, kita bisa masuk di bidang QC, QA yang ada di migasnya. Jadi seperti itu kira-kira. Intinya selama logam masih menjadi parameter atau komponen utama dalam hal pengembangan industri, kita bisa masuk di semua industri tersebut. Kira-kira seperti itu deh untuk gambaran kasarnya lah aspek kerja yang mungkin kita dapatkan. Oke teman-teman, tadi udah dibahas nih soal prospek kerja kedepannya dari lulusan teknik metalurgi. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti sangat-sangat penasaran kan sama penghasilan yang bisa didapatin sama lulusan teknik metalurgi. Teman-teman bisa cek di sini. Sangat-sangat menggiurkan bukan untuk penghasilan yang bisa didapat dari prospek-prospek kerja yang telah disampaikan oleh salah satu alumni lulusan teknik metalurgi. Wah, ternyata sangat menjanjikan sekali ya teman-teman prospek kerja ke depannya. Bukan cuma prospeknya yang banyak, tapi penghasilan yang didapat juga cukup menggiurkan. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan jurusan teknik metalurgi, yuk langsung kepoin ke Instagram Himamet Unjani. Dan buat teman-teman yang mau bergabung, bisa langsung cek ke Instagram PMB Unjani atau official Instagram Unjani. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu nih video kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube dari Himamet Unjani, karena bakal banyak banget nih konten-konten menarik lainnya seputar metalurgi. See you next time, bye-bye.